Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan disapa oleh firman Allah, maka terlebih dahulu kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Karena itu, berkati kami jemaat-Mu dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami beroleh kekuatan untuk menjalani apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami memuji Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dari kitab Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika ingin kita menuai kebaikan, mendapatkan kebaikan dari Allah, maka marilah kita menabur kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Nats ini merupakan seruan, ajakan Allah kepada umatnya bangsa Israel, agar bangsa itu kembali ke jalan Allah, agar bangsa itu meninggalkan dosa-dosanya, karena bangsa itu sudah hidup tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Namun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penghukuman Allah, Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Itu nampak di dalam nats khotbah saat ini. Ajakan kepada bangsa Israel agar bangsa itu kembali ke jalan Allah, agar bangsa itu menaburkan keadilan di dalam kehidupannya. Tuhan menyerukan kepada umatnya agar menjadi umat yang taat. Namun sebaliknya, justru bangsa itu merawat kefasikan, yaitu sikap yang tidak peduli dengan firman Allah. Tuhan mengajak umatnya agar di dalam kehidupannya bersikap jujur, adil, dan penuh dengan ketulusan. Tuhan mengajarkan umatnya untuk melakukan semua itu, agar kelak umatnya memanen buah kebaikan dan buah kebenaran. Saudara-saudara, ajakan untuk mencari Tuhan adalah suatu seruan untuk kembali kepada maksud dan rencana Allah, untuk kembali menaati Allah di dalam kehidupannya. Jika menabur dengan keadilan dan penuh kasih, bangsa Israel pun akan menuai kebaikan-kebaikan
yang Allah berikan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Perkataan yang mengatakan, bukalah bagimu tanah yang baru. Bukalah bagimu tanah yang baru. Perkataan ini hendak menunjukkan agar umatnya bangsa Israel membuka hati, membuka pikirannya untuk menerima firman Tuhan. Jangan lagi bangsa itu mengeraskan hatinya dan tidak peduli kepada firman Allah, tetapi membuka hatinya untuk menjalani hidup yang baru, hidup yang taat kepada Allah, hidup yang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahannya pada hidup di masa lampau. Membuka lembaran hidup yang baru untuk berjalan, untuk taat di jalan Allah. Meskipun ketika kita menjalani hidup yang baru, taat di dalam firman Allah, mungkin akan ada pergumulan, mungkin akan ada cobaan-cobaan, mungkin akan ada kesulitan-kesulitan. Selalu ada kesulitan yang kita hadapi ketika kita berjalan di jalan Tuhan. Namun tetaplah taat. Jangan menyimpang dari kehendak Allah. Karena apa? Di dalam nats ini dikatakan bahwa kelak Allah akan datang menghujani kamu dengan keadilan. Allah pada waktunya akan memberikan keadilan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kebinasaan hukuman bagi orang yang berdosa, keselamatan hidup yang kekal, berkat bagi yang setia mencari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, agar hati kami Tuhan menjadi hati yang taat, hati yang mau mendengarkan firman-Mu, hati yang mau mencari Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bimbing setiap umat-Mu, berikan kekuatan kepada jemaat-Mu, terlebih kepada para orang tua, agar dapat mendidik anak-anaknya ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Jika ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit, berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka Tuhan tidak putus asa, namun tetap berpengharapan, percaya kepada Tuhan. Tuhan, apapun pergumulan di dalam kehidupan kami, Engkaulah yang senantiasa membimbing kami, Roh-Mu yang menguatkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau senantiasa. Amin.